Kalau bicara pemilihan presiden langsung, saya tentu lebih setuju dengan langsung daripada dibandingkan dipilih oleh MPR. Kayak gimana maksudnya haluan negara? Dan yang ketiga mungkin yang lebih penting, dalam sistem presidensial penting nggak sih ada haluan negara? Itu dia. Prosedurnya seperti apa? Menurut saya kemudian menjadi wajar kalau kita membuat prosedurnya juga syarat quorum, kalau itu melibatkan parlemen. Apakah itu hanya deklarasi presiden saja? Kalau kita bicara agenda yang munculan ini soal perubahan, tentu saja pasal 37 memungkinkan ya. Yang tidak itu kan cuma masalah. Kalau misalnya pertanyaannya begini, ya. Kalau misalnya pertanyaan, sebenarnya undang-undang dasar kita itu memang membutuhkan perubahan nggak sih? Ya membutuhkan dong. Kan bukan, ini kan bukan dokumen tidak bisa diubah-ubah. Bukan kitab suci lah. Bukan kitab suci. Dan karena itu ada pasal 37 yang mengatur prosedur mekanisme perubahan. Ada pasal 37 yang mengatakan tentang negara kesatuan tidak boleh berubah. Tapi kan itu tidak bisa berubah kalau pasal itu pun diubah. Ya, jadi pada dasarnya bisa diubah. Cuman pengubahannya seperti apa dan substansinya seperti apa. Kalau tadi yang disebut Mas Kucek, Mas Zainal, menurut saya ya bukan isu-isu yang sedemikian urgent jika di ujung masa jabatan MPR sekarang menjadi agenda yang harus tanda kutip dipaksakan ya. Lagi-lagi menimbulkan perdebatan. Jadi kalau substansinya menurut saya tidak urgent. Itu perdebatan antara dipilih presiden langsung oleh rakyat. Sebelum masuk ke substansi, kita bicara formilnya dulu nih. Oke. Satu berarti memang sebenarnya ya butuhlah perubahan ya. Tetap harus bukan kitab suci, bukan zalik kalau kita tabula reba fiha tidak udah lil mutakin kan mungkin dibaca begitu. Iya. Nah, tapi yang kedua kalau bicara soal timing. Ya. Kalau timing wajar nggak sih menjelang pemilu 2024, menjelang pergantian kekuasaan, lalu isu ini dinaikkan? Itu dia. Jadi kan kalau kita bicara misalnya GBHN, itu sudah banyak perdebatannya. Mungkin yang menarik penundaan pemilu dan pemilihan presiden langsung oleh rakyat, oleh MPR. Ini kan menjadi pertanyaan, menurut saya hampir sama dengan perdebatan kenapa ada gugatan ke MK soal syarat calon presiden atau presiden dari umur 40 ke 35 di penghujung menjelang pemilu. Jadi orang bicaranya kemudian ini murni untuk perubahan atau ada agenda strategis pemenangan penguasaan pemilu 2024 kan. Kalau bicara pemilihan presiden langsung, saya tentu lebih setuju dengan langsung daripada dibandingkan dipilih oleh MPR. Dengan perdebatan-perdebatan yang sudah sering muncul di publik bahwa ini lebih merepresentasikan presidensial sistem. Kalau misalnya secara timing dia ubah nih, misalnya isunya adalah kita sepakati perubahan, tapi perubahan dilakukan setelah pemilu 2024. Nah, itu mengurangi tendensi kecurigaan kita bahwa ini ada udang di balik bakwan. Okay. Ya bisa, bolehlah itu sebagai salah satu jawaban terhadap ini maksudnya apa nih? Menunda pemilu sekarang. Jadi mau memperpanjang 2 tahun kayak sebelumnya kan? Sebelumnya kan kita bicara tentang masa jabatan 3 periode, kemudian penundaan pemilu. Nah, sekarang muncul, apakah ini sebenarnya adalah 4 kali lipat untuk melaksanakan agenda-agenda yang sebelumnya muncul itu melalui proses amandemen sekarang? Atau sebenarnya memang ada kebutuhan sebagaimana disampaikan, kita butuh nih aturan tentang penundaan pemilu yang belum ada. Nah, kalau kemudian ada garansi bahwa ini diterapkan nanti setelah 2024, dugaan kecurigaan bahwa ini adalah bagian dari strategi menjadi politik praktis 2024 tentu mengecil. Berarti sekarang kalau kita pesannya nih, kalaupun misalnya ada geliat untuk mengubah amandemen, tolong pertimbangkan soal timing. Iya. Ya, jangan dilakukan sekarang terburu-buru menjelang pemilu. Lebih baik kita ya berpikir baik-baik. Sembari satu hal barangkali soal partisipasi ya. Betul. Bener nggak sih itu agenda publik atau agenda politik? Benar. Nah, kan ada yang bilang mumpung sekarang kosong kita kerjakan sekarang. Oke, laksanakan dalam 1 tahun ini menjadi agenda serius dan kemudian tapi diterapkannya nanti.
ya kan, tidak kemudian otomatis berlaku untuk pemilu 2024. Misalnya pemilihan presiden akan dilakukan perubahan, ya ditetapkan nanti dong setelah 2020 dalam Pilpres 2029 dong. Jangan sekarang. Kalau sekarang kan jadi kelihatan ini ada hitung-hitungan, oh kalah nih kalau kita sistemnya. Kalau bagian dari disertasi Mas Denny berarti kalau meningkatkan partisipasi publiknya untuk orang bisa berpartisipasi dengan baik di proses perubahan undang-undang dasar, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh MPR? Banyak ya, tidak hanya bagian daripada kuantitas berapa yang terlibat, tapi juga kualitas. Misalnya gini, kalau di Afrika Selatan tuh sering saya kutip itu, semua semakin banyak masyarakat dilibatkan, itu bicara kuantitas. Waktu terakhir diadakan survei itu mereka hampir 80% rakyat Afrika Selatan memahami, mengerti tentang naskah perubahan konstitusi. Bayangkan, hampir 80%. Secara kualitas, hampir semua media, instrumen digunakan. Radio, televisi, brosur, kemudian ada The Week Constitution di situ, kemudian dicetak draft konstitusi, draftnya bukan konstitusi ya, dalam huruf braille, dalam 12 bahasa daerah, bukan hanya bahasa Inggris. Kalau di Thailand sampai di print out ya, sampai sekitar sepertiga dari jumlah penduduk. Jadi kemudian itu masyarakat semua memang memahami, ikut serta dan terlibat memberi masukan dengan instrumen dibuka ada line telepon, hotline tentang itu. Nah, kalau mau dilakukan, partisipasi publik ini menjadi penting untuk mengatakan ini the constitution of the people, konstitusi rakyat, konstitusi kita, bukan konstitusi politisi gitu ya, bukan konstitusi yang hanya pada level elit, apalagi kemudian kalau tidak hati-hati terjerembab pada kepentingan politik pemenangan pemilu 2024. Itu yang harus clear ya. Berarti kalau secara formil kita mengatakan tidak ada masalah, mau diubah monggo, tapi tolong timingnya diperhatikan dan partisipasi publiknya tolong dijaga ya. Jadi supaya nggak ngaco nih. Jadi konstitusinya politisi bukan konstitusinya publik. Nah, sekarang kita soal substansi. Substansi. Satu misalnya. Kalau pertanyaannya presiden dipilih, atau mungkin pertanyaannya kita sambung aja ya, penguatan MPR, presiden dipilih oleh MPR, dan ada yang namanya haluan negara yang dibuat oleh MPR. Tanggapan Mas Denny gimana? Iya, itu kan pilihan-pilihan yang masing-masing ada plus minusnya ya. Artinya sekarang ini dikatakan GBHN itu diperlukan untuk memberikan guidance kepada presiden. Kalau presidennya dipilih langsung, guidance itu menjadi memang dengan undang-undang yang sekarang sudah cukup. Tinggal bagaimana kemudian undang-undang itu memang dibuat dalam kacamata kepentingan negara kan, bukan kepentingan jangka pendek yang kemudian bisa berubah-berubah. Kalau bicara pemilihan presiden langsung oleh rakyat atau oleh MPR, teorinya memang sistem presidensial itu direct president election lebih dianggap pure. Tapi kan itu teori-teori. Jadi menurut saya sih, kalau saya ditanya, saya lebih setuju dengan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Karena bagaimanapun rasanya berbeda ya, diwakili oleh MPR dan langsung oleh rakyat. Rasa dalam artian dolar rakyatnya tentu lebih strong. Nah ini mungkin yang harus kita bicarakan secara detail. Kan waktu perubahan amandemen 99 sampai 2002, salah satu kesepakatannya itu adalah menguatkan sistem presidensialnya. Ya. Artinya politik hukum saat itu ada upaya untuk menguatkan sistem presidensil. Nah, ketika tiba-tiba MPR dikuatkan, menurut saya harusnya bisa dijelaskan kepada publik dong. Apa rasio legis, apa politik hukum dibalik, kenapa penguatan presidensil itu dibalik menjadi penguatan parlemen. Ya, penguatan presidensil dibalik menjadi penguatan MPR, mengembalikan daulat MPR dari penguatan presidensil itu menjadi bercorak parlementer. Ya, pilihan presidensial parlementer make sense untuk saat ini.
kan ada macam-macam, presidensial, parlementer, semi kayak Prancis. Jadi pilihan-pilihan ini kan kita bolak-balik terus nih. Kita pernah MPR kuat, terus kita MPR kemudian di bawah Pak Amin Rais melucuti kekuasaannya sendiri. Sekarang ingin dikembalikan lagi. Jawabannya kan bukan pada bolak-balik maju mundur semacam ini. Karena setiap sistem tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Presidensial ada kelebihannya, parlementer ada kekurangannya. Tapi nggak bisa kemudian kita terus berubah dan maju mundur seperti pocong-pocong gitu kan. Jadi kalau saya melihat sekarang kuatkan saja direct presidential election ini. Ada beberapa kelemahan itu yang harus diminimalisir. Kan pelaksanaan kita ini kecurangan dan lain-lain itu belum. Itu yang harus itu yang saya katakan dalam sebuah diskusi ya sama pengusung perubahan. Saya bilang jangan sampai tidak pandai menari lantai yang dituduh terjungkit gitu. Kita nggak mampu membuat pemilu yang mengawasi pemilu supaya tidak berbiaya mahal dan money politiknya tinggi. Lalu yang kita tuduh adalah sistem pemilu. Iya. Dan pada saat kita berubah nanti ke MPR misalnya, ternyata karena masih kalah juga, ubah lagi ke presidensial langsung lagi. Jadi kan repot kita kalau kita hitung-hitungannya dan tidak ada kemenangan dan kekalahan. Tidak ada yang menjamin money politiknya rendah. Ya tidak. Saya pernah ditanya, digeser dari publik menjadi ke politik aja kan? Iya, ada. Betul. Kalau penegakan hukumnya tidak jalan sama aja. Saya ditanya, mana pemilihan gubernur langsung Mas Denny atau pemilihan oleh DPRD? Saya bilang bukan itu isunya, dua-duanya demokratis menurut Undang-Undang Dasar. Tidak ada pilihan ya, 18. Tapi kan mana yang jadi soal adalah yang mana yang politik uangnya bisa ditekan, dan itu berarti penegakan hukumnya, bukan persoalan sistem langsung atau tidaknya. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih memilih pemilihan kepala daerah ataupun presiden secara langsung. Saya cuma bayangkan sederhana begini, ketika pemilihan langsung pun sekarang, ini kan pilihan kita rasanya dipersempit karena presidensial threshold, sehingga yang kita pilih sebenarnya rasa partai juga. Betul. Nah makanya kenapa kita tolak itu, bagi saya harusnya yang dikembalikan adalah daulat rakyat. Persis. Bukan daulat politisinya, makanya jauh lebih penting untuk pemilihan langsung. Dan kalau saya mengatakan sebenarnya bukan juga pilihan partai, lebih parah lagi kalau itu pilihan kekuatan modal oligarki, sehingga yang saya sebut dengan duitokrasi. Demokrasi itu daulat rakyat, duitokrasi itu daulat duit. Jadi ya dipilih partai, tapi partai sendiri sebenarnya sekarang sudah juga terkooptasi kan. Jadi ya ada elit partai bilang ada modal yang mau masuk, mereka tolak karena kemudian maunya direct ownership, dia yang tentukan siapa capres siapa cawapres. Bagus nih partai, enggak kalau begitu konsesinya kita nggak mau, itu bagus. Tapi bahwasanya ternyata realitasnya ada kekuatan modal yang melihat ini strategis nih menguasai jangankan daerah, presiden. Teman-teman kalau mau baca buku yang menarik soal yang diceritakan Mas Denny itu bukunya Jeffrey Winters yang soal oligarki. Jadi dia bercerita soal bagaimana, bahkan dia mencontoh partai politik di Indonesia, proses pemilihan kepala atau ketua partai itu kemudian ya kekuatan modal sebenarnya yang menentukan gitu. Sehingga bukan lagi kekuatan politik, pengaruh, tapi kemudian lebih pada kekuatan modal. Nah, berarti isu yang pertama penguatan kalau haluan negara lebih tidak strategis menurut saya. Karena kalau kemudian GBHN itu dianggap jalan keluar, itu bukan GBHN saja faktornya, Pak Hartonya 30 tahun lebih, sehingga kesinambungan itu sebenarnya salah satu faktornya karena Pak Hartonya sendiri lama gitu. Nah kalau kemudian GBHN ini dianggap mengikat kepala negara, presiden, kalau berubah-ubah setiap ya mungkin 10 tahun ya positifnya, ya tidak juga kemudian bisa dijawab dengan GBHN. Jadi jawaban GBHN itu tidak menyelesaikan masalah bahwa ini adalah, belum lagi kalau kita bicara GBHN bentuk yang kayak gimana. Karena kalau teman-teman baca sejarah sebenarnya GBHN pertama kita itu kan pidato Soekarno yang disahkan oleh MPR menjadi GBHN. Manipulus GBHN 1 KPPR 1 tahun 60 itu. Lalu GBHN kedua itu modelnya adalah ya dibuatkan oleh tim 9 kan, yang kebanyakan orangnya Pak Harto itu yang ngasihin ke MPR, lalu kemudian MPR mendorongnya menjadi GBHN. Nah, GBHN terakhir 99 itu beda sekali.
dibanding GBHN di zaman Soeharto maupun di zaman Soekarno. Maka pertanyaannya juga haluan negara kayak gimana maksudnya haluan negara. Dan yang ketiga mungkin saya yang lebih penting, dalam sistem presidensial penting nggak sih ada haluan negara? Itu dia. Ya memang setiap presiden kan jangan keluar kemudian zigzag ya dari pakem-pakem garis-garis kita menuju 2045. Ya, dia nggak boleh dong membantah semua yang sudah garis-garis yang sudah dipikirkan dalam sejarah pembangunan jangka panjang kita. Jadi dia boleh punya detail, rinci yang mungkin berbeda, tapi jalur utamanya tetap sama, pemberantasan korupsi, pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur apapun lah itu ya kan. Tapi itu kalau itu mau diturunkan dalam bentuk GBHN yang mengikat dalam jangka 25 tahun, menurut saya bisa dalam bentuk undang-undang pembangunan jangka panjang, sama saja. Sama aja. Kenapa DPR sama? Iya. Kenapa harus kemudian harus di GBHN kan? Siapa yang bilang itu kemudian bisa lebih mengikat? Nah, teman-teman sekalian, nanti saya akan simpan satu nanti diskusi tersendiri bicara soal pilihan presidensial dengan parlementer. Menurut saya itu bagus juga untuk mahasiswa negara ya. Iya. Karena Mas Denny pidato guru besarnya juga bicara soal itu. Soal kelemahan dalam sistem presidensial. Apakah karena presidensial lemah seperti sekarang atau terlalu kuat seperti sekarang, saatnya kita pindah misalnya ke dalam sistem parlementer. Nah, kenapa parlementer itu agak dicurigai, agak buruk, agak kesannya tidak terlalu stabil dalam sistem pemerintahan yang pernah kita coba, ya nanti kita bicarakan. Ya. Nah, yang kedua begini Mas Dan, kita kan bicara tadi soal MPR dan pemilihan presiden. Penundaan pemilu kita nggak bicara. Penundaan pemilu sekarang yang kedua. Nah, isunya dia mengatakan bahwa kita nggak punya aturan. Kita nggak punya aturan manakala pemilu tidak bisa dilaksanakan tepat waktu 5 tahun dan konstitusi belum memberikan jalan keluar. Pertanyaan saya satu, pentingkah itu diatur? Yang kedua, kalau mau diatur seperti apa? All good. Sebenarnya kalau dikatakan tidak diatur nggak juga ya. Undang-undang pemilu mengatur itu. Kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Iya. Ditunda, disusulkan. Konteksnya kan lebih lokal kan, di daerah tertentu. Persis. Kalau misalnya yang lebih nasional atau internasional kayak kemarin COVID-nya tinggi sekali ya, itu kan belum. Nah, itu bisa nggak? Penting nggak diatur? Tentu. Nggak, aku pengen jawab yang pertama dulu, bahwa sebenarnya pengaturan tentang apakah pemilu dilaksanakan tepat waktu atau tidak itu ada. Tinggal kan kita bicara ini skop ruang lingkup wilayahnya nih, kalau se-Indonesia bagaimana, perlu nggak diatur? Menurut saya ada baiknya, apa tidak, supaya kemudian ada lebih kepastian hukumnya ya. Tapi lagi-lagi pada saat dia dimunculkan sekarang menjadi isu, karena kita pernah bicara penundaan pemilu kan. Sudah menjadi publik tuh diskusi kita dengan ente, saya bicara bahwa ada yang datang ke Prof. Mahfud bicara soal mau penundaan pemilu, itu kan sudah jadi artinya sepanjang kita balik ke yang pertama tadi, jaminannya bahwa ini diubah setelah pemilu 2024 sedikit lebih aman kan? Betul. Itu sedikit lebih aman. Atau diterapkannya tidak untuk pemilu 2024. Okay. Supaya kemudian tidak menimbulkan interpretasi bahwa ini ada politicking aturan penundaan pemilu yang kemudian menjadi pintu masuk penundaan pemilu 2024. Itu ya. Ada satu kekhawatiran saya sebenarnya Mas. Berkaitan dengan penundaan pemilu yang mungkin dikaitkan dengan bencana, dikaitkan dengan keadaan darurat, kegentingan memaksa. Nah, bahayanya kan karena di sini ini sangat interpretasi subjektif oleh presiden. Ya kan? Kan kalau keadaan kegentingan memaksa atau bahaya itu kan rezim pasal 12 dengan rezim 22. Dua-duanya presiden agak subjektif. Mencoba diobjektifkan oleh MK dengan memberikan 3 batasan kan di putusan 138 atau 39. Lalu subjektif presiden diobjektifkan oleh DPR. Kalau presiden ini menguasai DPR, aman tuh. Berarti setiap saat sangat mungkin didarurat-daruratkan atau dibahaya-bahayakan sehingga terjadi kemungkinan penundaan. Ya. Nah,
Artinya kalau mau diatur, apakah penundaan itu bisa menguntungkan kepada orang yang sedang berkuasa, ataukah sebaiknya kalau mau ditunda ya bentuk pemerintahan kolegial misalnya, sementara waktu, pemerintahan sementara, jangan menguntungkan presiden. Soalnya presiden juga konflik kepentingan kan, dia karang-karang tuh keadaan bahayanya, ya kan? DPR mengiyakan keadaan bahayanya, tiba-tiba ujuk-ujuk pemilu tunda dan dia langgeng. Ada 3 komentar saya. Satu, kemarin ada Prof. Jimli datang ya. Oh iya. Nah, dia ada bilang gini, kenapa saya tidak setuju dengan pemberhentian Hakim Aswanto? Karena kalau begitu caranya dan DPR setuju, Presiden setuju, dia bisa setiap saat dengan gabungan kekuatan Presiden DPR ini melaksanakan apapun lewat Perpu. Perpu diterbitkan, DPR setuju. Melanggar konstitusi pun bisa tetap efektif gitu. Nah, sama dengan penundaan pemilu ini. Satu itu komentar. Yang kedua, bahwasanya ini perlu diatur, menurut saya wajar karena memang belum secara eksplisit ada dalam konstitusi kita. Nah, bagaimana pengaturannya yang ente tadi khawatirkan, saya juga mengerti. Maka kemudian perlu diatur secara lebih jelas nih. Kalau presiden ternyata menguasai DPR atau menguasai MPR lah, kemudian dia bisa menunda pemilu, apakah itu kemudian bagaimana syarat-syaratnya? Satu, syarat objektifnya apa yang menyebabkan bisa ditunda? Misalnya terjadi COVID, misalnya terjadi bencana. Kalau seluruh Indonesia bencana alam kayaknya kok nggak, agak, kecuali pandemi ya. Kalau gempa bumi mungkin Krakatau kayak tahun berapa ya bisa jadi tuh. Tiba-tiba tidak bisa sebegitu besar. Tapi kalau misalnya tsunami kan ya lokal Aceh, bukan mengecilkan tsunami Aceh ya. Tapi maksud saya seluruh Indonesia punya bencana alam itu kan agak, kecuali perang barangkali kan. Perang. Jadi objektif situasinya seperti apa? Kemudian prosedurnya seperti apa? Menurut saya kemudian menjadi wajar kalau kita membuat prosedurnya juga syarat quorum, kalau itu melibatkan parlemen. Apakah itu hanya deklarasi presiden saja? Ataukah dia membutuhkan konsen daripada DPR dan DPD atau MPR misalnya? Berapa syarat quorum kehadiran dan syarat quorum persetujuannya? Nah, ini menurut saya perlu diatur supaya kemudian tidak menjadi pintu masuk justru tadi presiden yang punya kepentingan menunda pemilu. Ya sedikit banyak kan kita kemarin menolak penundaan pemilu ini karena kita membaca ada upaya, saya paling tidak membaca ada upaya untuk melanggengkan lewat 3 periode lah, lewat penundaan pemilu 2 tahun lah. Nah, hal semacam ini juga harus jadi pembelajaran kita pada saat menyusut. Yes, thank you. Is it okay there? Jadi lagi-lagi syarat objektifnya apa yang menyebabkan penundaan bisa dilakukan. Kalau seluruh Indonesia menurut saya kemungkinannya pandemi, perang, bencana alam agak. Kalau seluruh Indonesia bencana alam bersamaan kan agak aneh. Mungkin malah tidak, kecuali tadi misalnya Gunung Merapi Krakatau yang sebesar itu. Kedua adalah syarat-syarat non objektifnya, prosedurnya. Bagaimana itu bisa diterapkan? Teman-teman sekalian, kalau mau baca ada beberapa buku yang menarik bicara soal gejala presiden yang memainkan demokrasi, ya, yang disebut autocratic legalism. Anda bisa baca Kimlen Skeppel, ada banyak sekali buku soal itu. Anda juga bisa baca misalnya Giorgio Agamben. Saya belakangan suka Agamben karena Agamben menceritakan betul bagaimana demokrasi dan ironi demokrasi berkaitan dengan kedaruratan. Jadi betapa sering sebenarnya presiden yang terpilih secara demokratis itu menggunakan bahasa darurat untuk menerabas yang namanya. Itu kemarin baru jadi ahli undang-undang cipta kerja. Iya, saya jelaskan itu di tulisannya agama. Ini jadi ahlinya, kami mewakili, maksud saya integrity mewakili 13 serikat buruh. Oh, saya serikat buruh juga, cuman kita perkaranya beda kan? Beda perkara. Tapi sama teman-teman nanya saya mau jadi ahli juga atau tidak? Saya udah di ahli sebelah. Tapi argumentasinya sama, bahwa kegentingan yang memaksa dalam undang-undang cipta kerja itu sangat layak untuk dipertanyakan. Dan itulah yang kita artinya begini, kalau mau diatur soal penundaan, satu, jangan sebelum 2024 dong. Iya dong. Karena nanti politiknya terlalu tinggi. Persis, ini pintu masuk penundaan untuk siapa nih? Ya, yang kedua,
tolong diatur betul kedaruratannya sehingga penundaan itu alasan-alasannya. Ya, jangan sampai alasannya jadi kayak open legal policy yang terbuka betul dan dimanfaatkan oleh presiden yang justru tidak membawa kepentingan publik, kepentingan isu yang ketiga berkaitan dengan itu tentu saja siapa yang akan memimpin. Karena bahaya juga kalau diserahkan kepada presiden kan, dia akan punya kecenderungan memperpanjang karena godaan mentiga periodekan atau memperpanjang diri itu kan keras sekali dalam sistem presidensi. Nah, bukan cuma khas Indonesia kan. Iya. Ronald Reagan pernah mencoba melakukan periode kedua. Iya, godaan itu tinggi sekali untuk memperpanjang diri gitu. Nah, yang terakhir Mas Denny soal apa tuh yang kita isukan pemilu oleh DPR, pemilihan oleh MPR, lalu kemudian penundaan, kemudian isu balik ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi katanya nih yang ini sedang beredar ya, orang banyak yang ngomongin begitu. Salah satu caranya adalah membalikkan ke Undang-Undang Dasar lama, baru dari Undang-Undang Dasar lama itu akan mau ditambah 1-2 pasal saja untuk memperkuat beberapa bagian, misalnya seperti MK, DPD. Tapi konteksnya itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama, itu salah satu isu yang dibawa. Ini melangkah mundur. Lagi-lagi kalau bicara mengukur apakah hasil amandemen ini lebih baik atau lebih buruk, kebetulan saya sudah melakukan penelitian dan silahkan challenge. Tapi hasilnya tadi prosesnya memang dalam tanda kutip amburadul, terutama dari sisi partisipasi publik jika dibandingkan dengan Afrika Selatan, Thailand, dan negara-negara lain yang pada saat yang bersama melakukan constitutional reform. Tapi dari segi output dibandingkan naskah Undang-Undang 45 sebelum perubahan lebih baik. Dan kalau kemudian dikembalikan lagi, ya misalnya kita tidak punya kepastian tentang masa jabatan presiden hanya maksimal 2 periode, itu misalnya saja itu. Pembimbing saya Profesor Timbrisi mengatakan salah satu faktor pembeda kunci utama Indonesia 2 periode keluar dari sistem yang otoritarian adalah pembatasan masa jabatan itu. Sehingga kalau kemudian kembali lagi ya kita tidak punya. Dan seterusnya yang tadi saya sudah jelaskan ya, hadirnya MK, bab tentang pemilu, bab tentang ada satu pertanyaan agak teoretik, jadi mau komentar. Apakah sebenarnya konstitusi itu harus mengikuti keinginan pendiri bangsa dulu, atau sebenarnya konstitusi itu hidup dan dipakai untuk orang ya zamannya gitu. Zaman kita sedang menghadapi problem, harusnya konstitusi mengikuti keinginan kita saat ini ya, ataukah kemudian kembali ke keinginan bangsa dulu, apa keinginan para pendiri bangsa tahun 45. Nah, kira-kira antara living constitution dengan kaum originalism, yang originalnya aslinya apa, dengan kaum yang living constitution gitu. Nah, menurut Mas Denny, bagusnya memang ada di wilayah originalism atau wilayah yang living, atau ada jalan tengahnya sebenarnya? Saya untuk dasar-dasar fondasinya itu jangan diubah-ubah, sistem pemerintahan, ya kan? Jangan kita gampang dari presidensial ke parlementer berubah ke semi dan segala macam. Kemudian kalau kita sudah menetapkan sistem presidensial, ya di situ saja. Kalaupun mau dirubah, yang lebih living itu adaptifnya itu dengan perkembangan teknologi, perkembangan yang memang ruang angkasa begitu. Tapi kalau bentuk negara, sistem pemerintahan, negara kesatuan atau negara federal, itu menurut saya mendasar dan memang akan banyak sekali yang terdampak dalam kehidupan bernegara. Jadi bukan menolak ya. Menarik misalnya kalau kita bicara negara federal gimana, menarik. Tapi menurut saya kalau yang fondasi-fondasi itu kemudian kita buka ruang untuk dilakukan perubahan, selalu ada plus minusnya masing-masing dan selalu ada godaan untuk mengubah itu. Jadi kalau itu menurut saya biarkan fondasi-fondasi. Kalau kemarin udah bagus itu 5 kesepakatan dasar. 1, tidak merubah pembukaan kalau tidak salah. 2, sistem presidensial dengan negara kesatuan, menguatkan sistem presidensial dan sistem adendum. 5 ini menurut saya dah kesepakatan yang cantik.
Ya, kalau 5 ini kemudian dianggap mewakili originalism, kemudian di luar itu kita perbaiki, yang menurut saya itulah jalan tengahnya. Bukan juga kemudian dibatasi tidak boleh sama sekali karena living constitution, tapi bukan kemudian juga berubah sama sekali. Sehingga menghadirkan undang-undang dasar baru sama sekali dengan sistem pemerintahan berbeda dan seterusnya. Menurut saya agak berbahaya juga kalau konstitusi menjadi undang-undang. Kalau kita balik ke menurut saya ya, undang-undang dasar 45 lama, karena dulu dengan undang-undang dasar 45 yang lama itu melahirkan hanya beberapa bulan setelah undang-undang dasar 45 hadir kan kita udah geser ke parlemen. Ketika kemudian Syahrir ditunjuk jadi perdana menteri kan pasca keluarnya maklumat X. Jadi ya jangan-jangan dengan undang dasar 45 lama terlalu terbuka kesempatan untuk pindah-pindah atau malah geser-geseran gitu. Nah, tetapi saya setuju soal mungkin ada paradigma dasar yang harus dipegang ya. Menurut saya 5 yang kemarin disepakati oleh teman-teman founding parents kedua ini. Nanti kapan-kapan deh saya obrolkan soal para presidensialisme. Karena menurut saya menarik bicara soal presidensial, apalagi dikaitkan dengan multipartyism. Nah, itu pidato guru besarnya dia dulu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, teman-teman kalian, ini udah agak panjang, sudah agak siang. Kami mau cari makan siang. Dia mau lari. Sambil lari, bakar karena kebanyakan makan berat-berat makanannya. Teman-teman kalian, sampai di sini kita sambung yang berikutnya. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum. Panjang umur perjuangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.